Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 9 Agustus 2024. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Keluaran 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami. Pada hari ini, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Mari Bapa Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu ini menjadi bagian yang hidup di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Keluaran 3 ayat 10 hingga ayat yang ke-14 berkata, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi juga yang mau melakukan dalam hidup ini setiap hari. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah sila pertama, tidak meragukan Tuhan. Kalau kita lahir dari keluarga atau lingkungan yang tidak mendorong kita untuk mengenal dengan baik bagaimana Tuhan itu, bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita, menyertai kita, membimbing kita, mengajarkan kita tentang kehidupan ini. Dan itu harus dimulai dari pengajaran di dalam rumah. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan baik. Iman kita akan mudah goyah. Bahkan kita akan meragukan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan ini. Belajar dari teks bacaan kita, kita tahu Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Untuk bagaimana bangsa yang besar itu harus keluar dari Mesir. Dan itu perintah Allah. Dan di dalam hal ini, Musa menolak dengan berbagai alasan. Di dalam hal ini, di dalam kehidupan Musa selama 40 tahun di istana Firaun, ia diajarkan berbagai ilmu pengetahuan, ilmu perang, dan juga penyembahan tentang allah-allah Mesir. Itu mempengaruhi Musa terhadap pengenalannya kepada Allah. Sehingga ketika dipercayakan Allah, Musa dia meragukan diri sendiri dan juga meragukan Allah.
sebagai Tuhan. Tetapi Allah yang begitu luar biasa tidak membiarkan itu. Allah tidak mengizinkan Musa untuk ada di dalam keraguan hidup. Allah membentuk Musa, menjadikan Musa menjadi pribadi yang percaya kepada Allah. Kehidupan Musa adalah kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Allah. Dan Allah memberikan kesempatan untuk bertumbuh, untuk berubah dari pribadi yang meragukan Allah menjadi pribadi yang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam jalan hidup kita pun sering kali meragukan Tuhan. Kita sering kali meragukan diri sendiri karena takut bahwa Tuhan lupa dengan kita. Tuhan tidak mempercayakan sesuatu kepada kita. Tetapi di dalam hal ini, kita terus diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang baru setiap hari. Bahkan kehidupan kita pun sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Maka dari itu, di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan persaudaraan kita, kehidupan pelayanan pekerjaan kita jangan pernah meragukan Tuhan. Karena yang paling utama di dalam hidup ini adalah Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita gumuli dan Dia senantiasa memberkati kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Mama, saudara-saudariku, mari undang Roh Kudus untuk bagaimana kita terus percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita di mana saja kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini kami akan melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah Bapa Engkau memberkati dan firman Tuhan yang menuntun kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Mari menyertai kehidupan kami dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.